Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan operating system atau OSIM. Saya Frandita Yanuar, saya Raka Herinansyah. Saya Ahmad Burhanuddin. Oke, dimulai dari CPU. Di CPU ini terdapat 4 algoritma, yaitu ada first come first serve, ada shortest job first, ada priority, ada round robin. Kita mulai dari first come first serve dulu. First come first serve ini prosesnya dijalani sesuai urutan proses yang dibuat. Sebagai contoh, kita bikin dulu ini proses 1, prioritinya 2, burstnya kita bikin 4. Oke, terus proses 2 kita bikin prioritinya 1 aja, burstnya 2. Terus proses 3 prioritinya 6, burstnya 3. Lalu proses 4 prioritinya 4 sama burstnya kita bikin 6. Kalau dilihat proses yang dijalanin ini sesuai sama urutan pas prosesnya ditambahin. Bisa dilihat juga yang dijalanin duluan di sini tuh ada P1, P2, P3 baru P4. Ini kalau di start kayak gini jadinya. Oke, selesai. Kalau dicek di sini urutannya benar ya, P1, P2, P3, P4. Terus kita lanjut ke algoritma shortest job first. Di sini itu yang dijalanin adalah yang burstnya dari paling kecil. Dari ini nih, dari P2 burstnya cuma ada 2, terus ke P3, P1 baru P4. Oke, nih jika dilihat di sini yang dikerjain itu adalah yang dari yang paling kecil dulu nih, CPU-nya 2, 3, 4, baru 6 burst. Terus kita lanjut ke priority. Nah, priority ini berjalannya sesuai urutan prio yang paling besar. Kalau di sini tuh ada P3 dulu dengan prioritas 6, terus P4 prioritasnya 4, terus P1 prioritasnya 2, terakhir ada P2 prioritasnya 1. Ini kita jalankan. Oke, selesai. Nah, kalau dicek di sini kelihatan nih, dia diurutin dari priority yang paling gede, ada 6, P3 prioritinya 6, terus P4 prioritinya 4, P1 prioritinya 2, dan P2 prioritinya 1. Terus kita lanjut lagi, yang terakhir ada round robin. Dan di sini round robin itu algoritma yang semua prosesnya dianggap setara. Jadi di sini nentuinnya dari waktu atau kuantum yang ditentuin di awal. Nah, kalau dilihat sekilas ini bakal mirip sama yang first come first serve urutannya. Dia dari P1, P2, P3, P4. Cuman dia ada waktunya. Jadi misal proses 1 belum selesai tapi waktunya udah habis, nanti dia bakal langsung lanjut ke P2. Begitu terus berulang sampai semua prosesnya selesai. Nah, bisa dilihat ya, prosesnya pada belum selesai tapi udah bergantian semua. Oke, selesai. Nah, kalau dilihat di sini yang keluar duluan tuh P2, terus P3, P1, baru P4.
Oke, kita masuk ke simulasi 2 yaitu RAM atau memori. Nah, pada tampilan awal di sini ada general setting. Nah, di general setting ada memory size yang kita bisa atur berapa aja. Nah, pada kali ini saya akan memakai 64 ya, dan juga ada OS size. Nah, ini bisa diatur juga berapa OS size bisa diatur, dan juga di sini ada memory management. Nah, di sini ada 4 memory management. Nah, yang pertama ada fixed size. Fixed size ini adalah metode manajemen memori yang continue, yang dimana memori dibagi menjadi beberapa partisi yang ukurannya itu tetap sejak awal. Lalu yang kedua ada variable size. Nah, variable size ini adalah memori yang dibagi menjadi partisi dengan ukuran dinamis. Nah, kalau tadi fixed size itu adalah statis. Nah, kalau variable size ini adalah dinamis. Nah, di sini ada pagination atau pegging. Di sini pegging adalah metode di mana memori dibagi menjadi frame dengan ukuran yang sama dan proses dibagi menjadi page dengan ukuran yang sama juga. Yang keempat ada segmentation. Nah, segmentation adalah membagi proses berdasarkan unit logis, bukan dengan ukuran yang tetap. Oke, di sini juga ada allocation policy, yang dimana ada first fit, best fit, dan worst fit. Nah, first fit ini adalah memilih partisi pertama yang dapat dibuat prosesnya. Jadi kalau ada ruang yang kosong, maka akan menggunakan ruang kosong tersebut. Oke, pada kali ini kita akan mencoba dengan variable size first fit. Oke, yang pertama P1, ininya 6, ininya 1, P2, ininya 4, P3. Kita jalanin. Bisa dilihat dia langsung mengisi ruang yang kosong. Dan sini ada external frag. External frag itu adalah di sini ada external frag. Nah, external frag itu adalah partisi yang telah digunakan. Nah, dan juga di sini ada internal frag. Internal frag itu adalah proses yang dialokasikan ke sebuah partisi dan ukurannya lebih kecil. Karena ukurannya lebih kecil, maka partisi tersebut tidak digunakan. Oke, kita akan mencoba best fit. Nah, bisa kita lihat best fitnya ke bawah. Lalu kita coba worst fit. Nah, worst fit ini tidak mencari ruang kosong di atas, tetapi mencari ruang kosong di proses akhir. Kita coba. Mencari. Oke, di sini kita lanjutkan ke simulator yang ketiga, yaitu file simulator. Ini kita langsung klik aja, langsung ada settingnya. Di sini ada block size unitnya, ada 3 pilihan, 1, 2, dan 4. Lihat kalau saya klik 2 akan lebih besar. Begitu juga dengan yang keempat. Sini saya pilih yang 2 aja. Untuk memory size-nya terserah juga, kalian bisa pilih yang mana tergantung kebutuhan kalian. Karena saya tidak terlalu banyak untuk mengisi filenya, saya 6 aja. Di sini ada link file allocation table atau biasa disebut FAT. FAT yaitu metode yang menyimpan file sebagai link list daripada disk. Setiap blok berisi data file dan pointer ke blok-blok berikutnya. Langsung saja kita silang. Di sini
ada logical file systemnya. Jika kita klik akan ada 5 menu. Di sini ada add file, add folder, add link, update, dan remove. Kita coba untuk update file dulu. Add file dulu. Kita namai filenya dengan pertemuan 1. Kita size-nya 2. Dan ini untuk memilih warna, saya menggunakan warna biru. Maka filenya akan bertambah otomatis, dan di sini juga akan blok yang akan muncul yaitu warna biru. Lalu kita tambahkan lagi dengan file lagi, dinamai dengan pertemuan 2. Di sini untuk size-nya saya memilih 4. Warnanya biru muda. Di sini kenapa 2 blok yang berwarna biru muda? Karena dalam satu blok ini terdapat 2 size unit. Jadi ketika tadi yang saya input biru pertama itu 2 unit size, maka yang berwarna biru hanya 1 saja. Sedangkan yang tadi yang untuk pertemuan 2 saya menggunakan 4 unit size, maka 2 blok, karena satu bloknya berisi 2 unit size. Dan jika kita add file dengan menggunakan nama yang sama, pertemuan 2, dengan warna merah, dan maka file otomatis tidak bisa diterima karena ada file sebelumnya yang sama. Karena nggak bisa, kita coba untuk nama file yang lain. Size-nya 4 lagi ya, biar mudah nantinya dengan warna kuning. Dan oke, maka akan menambah lagi. Lalu jika saya menggunakan memakai add folder di sini, saya menamakan foldernya dengan folder tugas. Oke, akan otomatis ini bertambah. Lalu saya tambahkan lagi di folder tugas ini dengan tugas 1. Filenya 2 lagi, 4 lagi. Maka warna ungu. Oke, di sini kita ke folder C dulu. Kita ke data dan statistik sini, klik. Di sini langsung muncul ada fact table. Nah, di sini bloknya. Jadi di sini ada 64, 65, 66, 67. Ini berbaris ya. Di sini ada blok 64 yaitu foldernya ini berwarna hijau, dan untuk nextnya nil ya, karena satu blok doang yang dipakai oleh folder ini. Kedua juga sama, ini yang blok 65 ya. 65 diisi dengan pertemuan 1. Nextnya nil, kosong, karena dia sendirian ya, satu blok doang. Dan untuk blok ke 66, di sini 66 diisi dengan pertemuan 2. Di sini nextnya ada 6 atau ada blok 67, karena di sini menggunakan 2 blok, jadi masuk ke 66 dan 67. 67-nya nextnya nil. Begitu juga dengan di folder tugas ya, sama seperti yang di atas. Di blok 71 ada tugas 1 karena 2 ya, jadi ada 71 dan 72. Di sini jika kita menghapus pertemuan 3,
remove. Maka blok 68 dan 69 di sini berstat free, ya, kosong karena udah dihapus, bisa diisi kembali. Oke, mungkin ini yang bisa saya jelaskan untuk file allocation table. Ada juga di sini kita ke index allocation triple indirect block atau biasa juga disebut dengan Unix. Sini saya menggunakan block size yang sama 2, size-nya juga sama 6. Oke. Sama, tampilannya juga sama. Di sini juga kalau di klik kanan juga akan keluar 5 juga ya, seperti ini. Kita add file. Di sini unitnya 4 ya. Kita file nilai. File nilai. 1. Kita juga tambahkan folder juga di sini. Folder misal sistem. Oke. Tunggu 1. Mungkin di sini juga hampir sama ya, sama yang FAT tadi, file allocation table. Ya, seperti ini, cuman di sininya aja ketika di tampilan tabelnya aja yang beda. Di sini bisa diketahui kalau tabel yang dipakai itu 64. Jadi 6 untuk 65-nya di sini. Oke, bentar. Tabel ini. Jadi kelihatan yang tabel nilai itu yang dipakai blok berapa aja, blok 65 dan 66. Tabel nilai 1 blok 67 dan 68. Sedangkan blok sistem, ini folder sistem ya. Jadi kepakainya di blok 69. Jika kita ganti di sini, kita untuk update hanya untuk mengganti nama file saja. Jadi di sini misal ganti file nilai 2. Bisa diganti asalkan tidak sama dengan file-file yang lainnya, karena akan tidak bisa diterima seperti yang tadi udah dicoba ya. Warna juga bisa diubah, misal jadi warna kuning. Oke, seperti ini jadinya. Ya, mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan tentang cara kerja antara FAT dan Unix ya. Langsung lanjut ke yang keempat. Ini kita lanjut ke disk management. Oke, di sini kita langsung keluar settingnya. Ada 7 metode ya. Sini pertama first in first out atau biasa disebut FIFO, last in first out LIFO, short seek time first STF, ada scan, circular scan, loop dan circular loop. Di sini untuk initial head position itu yang hitam ini ya. Jadi jika kita dinaikkan itu posisi headnya akan berpindah ke sektor yang ininya 30. Kita ke 0 aja, hilang. Di sini kita menggunakan first in first out. Kita tambahkan aja untuk sektor pertama, kita menggunakan sektor ke 8, menggunakan warna biru. Maka di sektor 8 ini akan berwarna biru. Lagi
sektor 10 berwarna merah ya. Dan maka sektor 10 akan berwarna 10. Lalu satu sektor lagi kita pilih ke sektor 5. 4 aja, 4. Berwarna kuning. Oke. Di sini sudah ada 4 sektor yang diwarnain, yaitu 4 berwarna kuning, 8 biru, 10 merah. Kita jalankan. Oke. Di sini terlihat bahwa si head ini mengambil ke biru terlebih dahulu, lalu ke merah, terus lalu ke kuning. Karena ini menggunakan first in first out. Jadi karena yang lebih dulu di input adalah si 8, maka si headnya akan berjalan ke 8 dulu, walaupun si sektor 4 ini warna kuning ini lebih dekat dengan headnya, tapi akan mengurutkan dengan sektor yang diinput terlebih dahulu. Walaupun di sini saya ambil sektor ke 50 dengan warna hijau. Oke. Lalu ke sektor 2 dengan warna abu. Kita jadi si headnya akan mengutamakan ke sektor yang lebih dulu di input, walaupun perbedaannya sangat jauh. Jadi akan mengambil ke sektor ke-50 yang berwarna hijau ini sebelum sektor 0 dan sektor kedua. Oke, lanjut ke yang kedua, yaitu last in first out. Sini sama ya, ini initial head posisinya kita ambil ke yang ke 0 ini di sini. Oke, di sini langsung dengan last in first out ya. Kita langsung tambahkan aja sektor 3 aja ya. Sini menggunakan biru. Oke, maka sektor 3 sini akan berwarna biru. Lagi kita akan sektor 4 dengan warna biru keunguan. Akan sektor 5 juga dengan warna ungu. Lalu ini warna ungu akan muncul di sektor 6, akan berwarna ungu. Lalu tambahkan juga di sektor 7. Oke. Satu sektor lagi ya biar lebih mudah dipahami. Di sektor 8 dengan warna merah ini. Oke. Di sini menggunakan metode last in first out. Coba kalau kita jalankan. Oke ya, udah kelihatan kalau si head ini akan mengambil ke sektor 8 yang berwarna merah dulu, lalu ke sektor 7, ke sektor 5, ke sektor 4, lalu ke sektor 3 karena menggunakan last in first out. Jadi yang di input terakhir akan keluar terlebih dahulu. Jadi urutannya itu 8, 7, 5, 4, 3, bukan seperti di awal yang dari atas ke bawah. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan